Benar Tuhan, inilah yang menjadi keyakinan dan kerinduan kami, bahwa kami mau belajar untuk semakin hari, semakin hidup, semakin serupa dengan kehendak-Mu, hingga pada akhirnya hidup kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, di pertengahan ibadah ini pun selain kami rindu memuji memuliakan Tuhan, kami juga rindu untuk belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman itu yang akan terus merema di dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya melalui kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam pengertian yang benar akan Tuhan. Dan kami percayakan perenungan firman-Mu ini dari awal hingga pada akhirnya. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Luar biasa, puji nama Tuhan. Hal yang indah ketika kita bisa kembali bersekutu. Kita tadi katakan, kami renungkan firman-Mu siang dan malam. Dan pada saat ini menjadi perenungan bagi kita, atau tema khotbah kita pada saat ini, kita mau belajar bahwa kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Karena memang di dalam kehidupan kita tidak dapat dipungkiri bahwa panggilan Tuhan itu nyata. Dan ketika Tuhan sudah menciptakan manusia pun juga bukan tanpa ada arti dan tujuannya. Ada maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Jadi bukan hidup dengan tidak ada tujuan, tak ada maksud gitu. Sama seperti ketika orang membuat perusahaan atau membuat usaha, pasti ada maksud dan tujuan, betul? Tidak sembarangan, aku mau buat usaha ini, tidak ada tujuannya. Kalau bisa tujuannya bangkrut terus, tidak mungkin. Pasti ada tujuan ketika dia membuat usaha. Demikian juga ketika Tuhan menjadikan manusia, tujuan utamanya adalah pada akhirnya manusia hidup memuliakan Tuhan. Tujuan utamanya. Tapi yang menjadi persoalan, terkadang manusia lupa akan panggilannya untuk mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kita mau belajar bahwa kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Yang kita akan renungkan dari kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-46. Tapi saya akan mengajak kita hanya membaca ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Ya, jadi nanti ayat selanjutnya bisa Bapak Ibu baca untuk lebih memperlengkapinya. Jadi kita hanya baca dari ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya rindu kita membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ke-34, Bapak Ibu Saudara-saudari ayat yang ke-35, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-40. Matius 22 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. ke-40. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 40 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi dari pembacaan ini kembali kita mau ingat renungkan lagi, yaitu kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang memanggil kita? Betul kan? Ketika kita dipanggil, kan harus tahu siapa yang memanggil. Sama seperti ketika kita dicolek, ada yang panggil, pasti kita tanya, siapa yang manggil? Betul kan? Karena itu ketika kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan sesama, jangan sampai panggilan yang keluar itu adalah panggilan yang tidak tepat. Makanya kita mau lihat apa yang dikatakan Alkitab juga yang memanggil kita. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 dikatakan Allah memanggil kamu.
Jadi Allah lah yang memanggil kita kepada persekutuannya dengannya, anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah setia. Jadi jelas ketika kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan sesama, panggilan itu dimulai daripada Allah. Kenapa dimulai daripada Allah? Karena tadi ketika kalau kita lihat di Kejadian, manusia diciptakan Adam dan Hawa serupa dengan gambar Tuhan, tetapi mereka gagal hidup seturut kehendak Tuhan. Mereka melakukan dosa dan dampak dosa itu berkembang dan terus berkembang. Akhirnya manusia justru lupa bahwa mereka diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Betul? Kalau kita lihat di dalam Alkitab bagaimana kegagalan umat manusia semakin hari karena dosa pertama dari Adam dan Hawa itu terus berkembang kepada keturunan-keturunannya, bahkan sampai saat ini pun saya katakan anak kecil nggak usah diajarin buat dosa, bisa buat dosa. Betul? Nggak usah diajarin berbohong, mereka bisa berbohong. Nggak usah diajarin marah, caranya marah tuh nak begini, nggak usah. Tiba-tiba mereka bisa marah sendiri. Dampak dari dosa membuat mereka hidup di dalam dosa dan berkembang terus menerus. Sehingga kalau kita lihat tadi saya katakan di perjanjian lama saja sudah jelas. Tuhan memimpin umat Israel. Kemarin kita lihat kisah-kisahnya, Pak Gembala, Bu Novi sudah sampaikan. Bagaimana kisah umat Israel dipimpin oleh Tuhan, tetapi kenyataannya mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Padahal sudah jelas ada tiang awan dan tiang api sebagai wujud nyata penyertaan Tuhan. Tapi mereka masih menanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Aneh kan? Seringkali dosa akhirnya membawa manusia semakin jauh daripada kehendak Tuhan. Makanya Tuhan memanggil kita semuanya untuk akhirnya menyadari bahwa kita dipanggil Tuhan untuk kembali. Ayo kasihilah Tuhan dan juga diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama. Dimana kata kasih itu kalau kita lihat tadi di dalam perjanjian baru memanggil selalu menggunakan kata ekletete atau dari bahasa Yunaninya ek, yaitu keluar. Tapi kata ekletete itu memiliki makna panggilan yang sangat penting yang harus dilakukan dengan sebuah tujuan yang benar. Ngerti? Sama seperti ketika Pak Aris memanggil saya. Pasti ada maksud dan tujuan Pak Aris memanggil saya. Nggak mungkin asal panggil, betul? Apalagi memanggil Pak Gembala ke rumahnya. Nggak mungkin sembarangan. Karena pasti ada maksud dan tujuan. Demikian juga Tuhan ketika Dia memanggil kita, ada maksud tujuannya. Di sini dikatakan kepada persekutuan dengan anaknya. Untuk akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena tadi dampak dari dosa membawa manusia semakin jauh dari kehendak Tuhan. Makanya kalau kita lihat hal yang jelas, di mana dari hukum Taurat dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saya pernah diskusi dengan anak-anak muda. Saya tanyakan kepada mereka, seandainya tidak ada hukum ingat dan kuduskanlah hari Sabat, kira-kira manusia ingat tidak mau beribadah sama Tuhan? Belum tentu, betul? Pasti akan sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Makanya Tuhan kasih aturan satu kali aja, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tujuannya adalah supaya manusia ingat sama penciptanya, ingat kepada Tuhan untuk beribadah, membangun hubungan. Karena Tuhan mau bawa kita kepada persekutuan dengan Tuhan yang benar. Oleh sebab itu ketika tadi kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan sesama, menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan memanggil kita? Ya kan? Yang pertama saya mau katakan, ketika Tuhan memanggil kita, karena tadi yang pertama, manusia lebih fokus pada dirinya sendiri. Manusia akan selalu fokus pada dirinya sendiri.
sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, menganggap ini penting, tapi lupa sama Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan tadi, dari persekutuan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, dibawa kepada akhirnya mengenal Tuhan, supaya tidak hanya fokus kepada dirinya sendiri. Karena Tuhan mau bawa kita untuk akhirnya mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ini di dalam kitab Ulangan dan akhirnya diulangi kembali di kitab Matius tadi, betul? Di ayat 37 tadi dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Diulangin lagi di kitab Matius tadi. Karena Tuhan mau bawa kita untuk bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan sumber kehidupan. Ketika kita hidup bersekutu dengan Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan pandang baik, Dia akan nyatakan, cukupkan kepada kita. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ke-32, itu dikatakan semuanya itu dicari bangsa-bangsa dan Tuhan tahu engkau memerlukannya. Jadi Tuhan di awal nih tahu semua yang kita perlukan, makanya Tuhan berikan sumber utamanya, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kalau di dalam Ulangan, dengan segenap kekuatan. Supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Makanya di ayat yang ke-39 di dalam Matius pasal 22 tadi dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia nggak bilang kasihilah dirimu dengan apa yang kamu bisa, tapi dimulai dengan kasihilah sesama. Seperti apa? Engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena kalau untuk mengasihi diri sendiri pasti manusia bisa, betul? Tidak usah disuruh-suruh, pasti dia akan mengasihi dirinya, menjaga dirinya. Tapi Tuhan mau bawa, ayo kasihi Tuhan, karena inilah hal yang penting. Karena kita manusia selalu fokus hidupnya hanya dirinya sendiri. Tapi kasihilah Tuhan dengan benar, maka engkau akan mengasihi dan mengalami segala hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan dan akan kerjakan di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan kedua, kenapa Tuhan memanggil kita? Selain daripada fokus hidup kita tadi, selalu mencari kesenangan diri sendiri, Tuhan mau panggil kita untuk memberikan keselamatan. Karena ada keselamatan yang jelas di dalam Tuhan, yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Sehingga akhirnya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Di dalam Korintus dikatakan kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Karena manusia hidup di dalam dosa, selalu melakukan yang namanya dosa, dan akhirnya membawa dia jauh daripada Tuhan. Dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapannya yang ajaib. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah apa? Menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kenapa Rasul Petrus katakan demikian? Karena tadi, ketika manusia hidup di dalam dosa, maka selayaknya manusia menerima hukuman murka Tuhan. Tapi Tuhan yang memanggil kita keluar dari hidup dosa menuju kepada kebenaran. Melakukan apa yang benar sehingga ketika kita keluar meresponi panggilan dengan katakan, Tuhan saya mau percaya kepada Engkau. Maka disitulah kita akhirnya dikatakan sebagai umatnya.
yang dahulu tidak dikasihinya karena selayaknya menerima hukuman, sekarang memperoleh belas kasihan. Jelas panggilan Tuhan dibawa yang pertama tadi untuk tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri, dan yang kedua kita dibawa untuk memperoleh keselamatan. Luar biasanya Tuhan mengasihi kita. Karena itu yang ketiga menjadi pertanyaan. Kalau begitu, sesudah kita dibawa untuk tidak fokus pada diri kita sendiri, yang kedua kita dibawa untuk memperoleh keselamatan, dan yang ketiga kita akhirnya dibawa menjadi partner Tuhan atau rekan sekerja Tuhan. Luar biasa. Ketika kita saat ini mungkin ditawari oleh Pak Presiden misalnya, kan Pak Jokowi sebagai tokoh nomor 1 saat ini di Indonesia, dia menawari kita untuk menjadi rekan sekerja Pak Jokowi. Kira-kira senang atau tidak? Senang sekali. Betul? Senang sekali. Ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi partner kerja pelayanannya. Harusnya kita juga senang dan bangga. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bukan saya yang bicara, tapi Alkitab yang berbicara. Tuhan memanggil kita untuk akhirnya kita semua menjadi partner Allah dalam melayani Tuhan. Kalau tadi dipanggil sama Pak Jokowi, senangnya bukan main. Mungkin kalau ada kerjaan lain diabaikan dulu. Sekarang kita dipanggil untuk menjadi partner Tuhan. Bagaimana dengan respon kita? Apakah kita mau? Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika tadi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi partner rekan sekerja Allah, maka kita juga dituntut untuk akhirnya menjadi pribadi yang menyatakan terang kebenaran Kristus. Betul? Karena Tuhan mengajak kita untuk akhirnya menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Karena tadi kita dibawa keluar dari kegelapan menuju terangnya. Jangan sampai ketika kita dipanggil keluar dari kegelapan tapi masih suka hidup di dalam kegelapan. Betul? Harusnya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang akhirnya terang kita bercahaya di depan apa? Semua orang. Sehingga mereka melihat perbuatan kita yang baik dan apa? Kembali memuliakan Tuhan. Bukan demi kepentingan kita sendiri supaya kita dipandang hebat, bukan demi supaya kita dipandang wah. Tapi harusnya ketika kita melakukan segala sesuatu, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jelas. Dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya kembali kepada Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau bawa di dalam kehidupan kita sebagai partner kerja Tuhan. Makanya di gambar di situ saya senang bisa dapat gambar ini. Ada berbagai macam profesi. Kalau kita lihat di gambar di situ. Profesi apapun yang kita tempuh, tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi penginjil. Ketika kita jadi pendeta harusnya lebih giat. Ketika jadi penginjil harusnya bisa jadi militan. Tapi di dalam profesi apapun, entah ibu rumah tangga sekalipun, harusnya bisa menjadi partner Tuhan. Sederhana, mulai dari mendidik anak-anak mencintai dan mengasihi Tuhan. Betul? Dari ibu rumah tangga yang mungkin tidak dipandang di luar.
Wah, kerjaanmu apa? Kan kadang orang agak sungkan kalau dibilang kerjaannya apa gitu. Ada yang sungkan. Tapi saya katakan seharusnya kita bangga juga menjadi ibu rumah tangga. Karena kita juga mau dijadikan partner kerja Tuhan untuk apa? Mendidik anak-anak mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengenal Tuhan. Jangan sampai kita tidak membawa anak-anak kita jauh daripada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan beberapa hamba Tuhan. Mereka sharing dengan saya waktu itu, maksudnya kami berdiskusi. Dan dia bilang, wah sekarang gereja ini tuntutannya semakin banyak. Dia bilang, kenapa Pak? Saya bilang, ya karena kalau ada masalah anak-anak itu pasti dituntutnya, kalau anaknya bandel dituntutnya kepada rohaniawan. Betul? Kadang-kadang nuntutnya ke rohaniawan. Padahal saya tanya, berapa persen waktu anak-anak ada di gereja? 1 minggu 1 kali? Ya kalau pas persekutuan. Berapa lama? Paling lama 2 jam. Paling lama. Lebih lama di mana? Di gereja apa di luar? Di luar. Tapi kok dituntutnya kalau anaknya bandel sama rohaniawan? Aneh ya? Tapi saya katakan ini menjadi keadaan. Makanya kita mau dibawa. Ayo. Sebenarnya bukan hanya pendeta yang bekerja untuk mendidik rohani anak. Tapi semua orang yang percaya harusnya menjadi partner Tuhan untuk mendidik anak-anak mengasihi Tuhan. Cinta Tuhan dari lingkungan keluarga. Karena dari lingkungan keluarga itu akan membawa kehidupan yang mengasihi Tuhan. Bahkan saya pernah katakan sama pemuda, kalau toh kalian tidak dapat figur dari keluarga, kalian harus belajar untuk ambil hal yang positif dan tidak lakukan contoh yang sama dari keluarga. Karena ada juga keluarga-keluarga yang gagal mendidik anaknya untuk mengasihi Tuhan. Dan ini menjadi PR bagi kita semua untuk jadi partner Tuhan. Dari ibu rumah tangga, dari entah itu di kantoran, entah itu di rumah sakit dan dimanapun, kerjakanlah semuanya itu kembali sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Makanya di dalam Kolose bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Betul? Bukan untuk manusia. Kita dipanggil untuk menjadi partnernya. Kerjakanlah dan biarlah hidup kita bercahaya di depan semua orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, saya katakan, ayo bawa semuanya untuk kembali kemuliaan Tuhan. Ketika mungkin kita ada kegagalan di waktu yang lalu, saya katakan tidak ada kata terlambat. Hal yang sederhana, misalnya, ini sudah usianya sudah sangat dewasa, sudah di atas 20 tahun. Masih ada yang bisa kita lakukan, yaitu terus mendoakan. Betul? Kita doakan mereka untuk semakin hari tetap hidup di dalam Tuhan, tetap hidup mengasihi Tuhan. Karena akhirnya adalah ketika orang itu dipanggil Tuhan, baru itu sudah selesai. Tapi selama masih hidup, tidak ada kata terlambat. Beberapa waktu yang lalu, saya berjumpa dengan seorang kakek-kakek yang usianya sudah 57 tahun. Bukan 75 tahun. Itu bukan kakek-kakek kalau 57. 75 tahun. Tapi dia baru bertobat. Baru bertobat di usia 75 tahun. Waktu kecilnya sampai masa mudanya dia gunakan untuk menjadi seorang yang luar biasa, dikenal bengis, bandel. Sampai orang tuanya bilang, saya menyesal melahirkan kamu sebagai anak. Wah.
Tapi dalam perkembangannya baru usia 75 tahun, akhirnya dia baru percaya dan bertobat. Dia bilang, saya menyesal kenapa masa muda saya, waktu saya masih kuat, saya gunakan untuk hidup jauh daripada Tuhan. Saya katakan begini sama beliau, Pak, seharusnya Bapak juga tetap bersyukur. Daripada Tuhan tidak menyatakan panggilan dan Anda tidak mau menerima panggilannya sampai akhir hidup, itu lebih celaka. Jadi tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Usia berapapun, bahkan banyak kita tahu orang sudah mau mendekati ajalnya baru bertobat. Banyak juga ya. Jadi saya katakan untuk bertobat tidak ada batasan. Tapi ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup selayaknya, kita gunakan untuk akhirnya kita bisa jadi partner. Kalau kita tahu sekarang, maka harusnya sesudah kita keluar dari sini, kita ayo lakukan, jadi partner Tuhan. Melayani di dalam segala bidang usaha, pekerjaan, jadikan semuanya itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya pernah katakan kepada anak-anak muda, karena zaman sekarang anehnya anak-anak muda itu lebih bangga melakukan dosa. Bangga, wah saya bisa buat ini, saya bisa buat ini. Tapi hanya di depan teman-temannya. Kalau suruh ngaku di depan orang tua takut karena dia tahu salah. Ini perkembangan, sudah berubah paradigma. Mereka bangga melakukan dosa dan itu ditunjukkan kepada teman-teman. Tapi kalau sama orang tua, apalagi sama di bidang rohani, takut ngakunya. Tapi mereka bangga untuk melakukan itu dan terus kerjakan. Kita gumulkan untuk generasi supaya mereka hidup sungguh-sungguh. Gunakan masa depan mereka sehingga akhirnya menjadi partner-partner Tuhan. Amin. Karena itu yang menjadi pertanyaan, ketika kita sudah tahu, kita dibawa untuk tidak fokus kepada diri kita sendiri. Kita dibawa untuk hidup dalam panggilan Tuhan yang membawa keselamatan dan akhirnya kita dijadikan partnernya untuk menyatakan kasih kepada sesama. Maka yang menjadi pertanyaan, kalau begitu, apa sih dampaknya saya menolak? Ya kan? Apa sih dampaknya saya menolak panggilan Tuhan? Saya mau bawa kita lihat di dalam Alkitab. Kita baca sama-sama di dalam Sakarya pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Kalau nggak kelihatan di sini bisa lihat di Alkitabnya masing-masing. Sakarya pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Bisa lihat di HP, bisa lihat di slide LCD saya sudah sediakan. Sakarya pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Jika sudah menemukan, kita baca bersama-sama. Sakarya pasal 7 ayat 13, 1, 2, 3. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Sederhana ya. Kamu nggak mau dengerin saya, Tuhan bilang ya udah saya juga nggak mau dengerin kamu. Seringkali kan kita gitu juga ya manusia ya. Ah dia aja nggak mau dengerin saya, masa saya harus dengerin dia. Tuhan juga berlakukan loh hal ini sama kita. Jangan sampai Tuhan kerjakan ini. Kalau kita baca kitab Sakarya, itu berbicara sampai hal doa puasa. Itu diceritakan tentang doa puasa. Kalau kita baca teks itu pasal 7. Mereka berpuasa dan segala macam, tapi mereka tidak lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka sengaja memberontak, membelakangi. Terus di ayat yang ke-13 Tuhan bilang, seperti mereka nggak mau mendengarkan aku juga nggak mau dengerin kamu. Ini Tuhan yang berbicara langsung. Kita ketika tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan untuk tadi apa? Mengasihi Tuhan dan sesama, jangan salahkan kalau Tuhan akhirnya tidak meresponi akan apa yang kita nyatakan. Betul? Karena kita sendiri memberontak kepada Tuhan. Ayo. Makanya sangat penting untuk kita bisa hidup
meresponi panggilan Tuhan. Karena itu sebagai aplikasinya, yang pertama saya mau katakan, mari responi panggilan Tuhan dengan benar. Jangan sampai kita meresponi panggilan Tuhan dengan salah. Harus responi panggilan Tuhan dengan benar. Karena tadi Tuhan mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dan akhirnya mewujud nyatakan dengan juga mengasihi sesama. Yang kedua, hiduplah dalam kasih yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Jadi responi kasih Tuhan itu dengan panggilan itu dengan benar. Kemudian ayo hiduplah di dalam kasih Tuhan kepada kita yang diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama. Ada tindakan, makanya tadi hukum yang pertama kasih Tuhan, hukum yang kedua kasihilah sesamamu. Dan yang ketiga, kembangkan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Karena ternyata untuk mengembangkan kasih itu tidaklah mudah, betul? Ada masanya kasih itu pudar. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab berbicara soal kasih, itu selalu dibarengin dengan namanya setia. Kasih setia Allah, kasih setia. Karena ada masanya kadar kasih manusia akan surut. Saya mau tanya sama yang sudah menikah. Wah, yang belum menikah enggak usah dulu. Yang sudah menikah, kira-kira kasih waktu berpacaran, kasih sesudah 20 tahun menikah, apakah ada sedikit perbedaan? Ada. Mungkin ketika dulunya benar-benar cinta menggebu-gebu, ada masanya kok kayaknya saya mulai jengkel sama pasangan saya. Ada kata masa-masanya kasih itu mulai memudar. Makanya di dalam bahasa Ibrani kata hesed itu berbicara soal kasih setia, di mana ketika kasih mulai memudar, kesetiaan yang menggendong atau merangkul. Banyak orang di luar sana dampak dari kesetiaannya tidak ada, akhirnya perselingkuhan. Waktu dulu berpacaran saya cinta mati dengan engkau, tapi sesudah mulai berkembangnya waktu, ada juga yang selingkuh. Katanya cinta mati tidak bisa hidup gitu. Banyak godaan, banyak tantangan. Makanya setia selalu membarengi. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kata kasih, makanya kalau di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata hesed, dan kalau di dalam bahasa Yunani menggunakan kata agape. Kadarnya adalah kasih yang benar-benar mau berkorban dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kekuatan, segenap jiwa dan segala macam. Apapun yang terjadi tetap mengasihi, tetap mengasihi, tetap mengasihi. Karena itu yang terakhir tadi saya katakan, ayo kembangkanlah kasih, di mana kasih itu harus dengan setia. Lakukanlah itu sehingga itu menjadi bagian yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena tadi Tuhan memanggil kita untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama, di mana dengan mengasihi Tuhan, Tuhan mau bawa, tunjukkanlah kasihmu kepada aku dengan engkau sungguh-sungguh mentaati melakukan ketetapanku, dan wujudkanlah kasihmu itu dengan mengasihi juga sesama. Karena bagaimana mungkin engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau engkau sendiri tidak mengasihi orang yang kelihatan. Alkitab yang katakan. Ayo, wujud nyatakanlah kasihmu kepada semua orang. Karena inilah yang menjadi panggilan kita dalam kehidupan kita. Makanya tadi pujian tadi sebelum firman itu bilang begini. Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan
segenap hatiku. Terus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Terus, ku renungkan. Stop. Sudahkah kita mulai merenungkan firman itu siang dan malam? Tapi apakah cukup sampai merenungkan? Dibilang, ku pegang firman-Mu, terus, dan aku lakukan. Tuhan mau bawa kita bukan hanya sekedar merenungkan firman itu siang dan malam, tapi kita memegang firman itu sebagai pedoman hidup kita, dan akhirnya kita kerjakan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Baru itu disebut sebagai mengasihi Tuhan. Kalau tidak kita lakukan itu, bisakah kita katakan mengasihi Tuhan? Harus ada bukti ya. Kasih itu harus ada bukti. Real, jelas dari tindakan kita. Makanya ketika kita dibawa untuk mengasihi Tuhan, dimulai dari kasih Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Biarlah perenungan firman Tuhan ini memberkati kita. Saya undang kita semuanya berdiri, kita naikkan pujian firman Tuhan tadi. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh menjadi kerinduan kita untuk kita mau mengasihi Tuhan di dalam setiap lini kehidupan kita. Jangan sampai pujian ini hanya lip sync atau ucapan bibir. Karena ada masanya, mungkin kita melayani Tuhan, kita anggap saya sudah melayani Tuhan, tapi kita melupakan hal yang esensi. Dan Tuhan bilang, aku tidak mengenal Engkau. Kita mau belajar. Ayo, terima panggilan Tuhan, lakukanlah dengan setia. Dan disitulah wujud nyata kita mengasihi Tuhan.